Nasi Cingse berasal dari beras berkualitas yang dibuat langsung oleh para biksuni di pedesaan Taiwan. Nasi Cingse merupakan nasi vegan tanpa bahan pengawet dan tidak mudah basi. Sengaja diciptakan praktis dan bergizi, nasi ini seringkali dipakai untuk membantu korban bencana. Berikut ini reporter kami akan mengulas tentang nasi Cingse untuk Anda. Pemirsa, ada sebuah produk Cingse yang sering digunakan relawan dalam memberikan bantuan korban bencana. Dalam sejarahnya pun produk ini sengaja diciptakan untuk keadaan darurat. Penasaran produk apa? Kita cari ke dalam yuk. Pemirsa, Anda masih ingat kafe dan toko buku Cingse? Ya, Cingse berarti merenung. Tujuan didirikannya kafe dan toko buku Cingse adalah untuk tempat merenung dan mengubah diri ke arah yang lebih baik. Selain tersedia buku-buku inspiratif, kafe ini juga menyediakan beragam produk ramah lingkungan. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah nasi Cingse, atau dalam bahasa Mandarin disebut Xiang Qi Fan. Banyaknya bencana yang terjadi di dunia membuat Master Cheng Yen, pendiri Suci Internasional, merasa prihatin. Beliau mendorong insan suci di seluruh dunia untuk membantu para korban bencana secara cepat dan tepat. Suatu ketika dalam pemberian bantuan musim dingin di Tiongkok, seorang nenek yang tinggal sendiri dalam kondisi sakit akhirnya tidak dapat memasak beras yang diberikan Suci karena tidak mampu menyalakan api. Mendengar kabar ini, Master Cheng Yen merasa prihatin dan mencari cara agar dibuat bahan makanan yang cepat dan mudah penyajiannya. Meski sempat mengalami kegagalan dalam masa penelitiannya, akhirnya pada tahun 1999, Suci Taiwan berhasil mengembangkan nasi instan yang diberi nama nasi Cingse. Beras ini dapat diubah menjadi nasi dengan cara diseduh sehingga dapat segera dimakan. Nasi Cingse itu sendiri awalnya seperti apa bisa tersedia di sini? Nasi instan di Cingse Bu Eng Cafe itu pertama kali pada saat Cingse Bu Eng Cafe dibuka pada tahun 2015. Nasi ini sering dipakai untuk bencana, baik bencana di Palu, di semua Indonesia sih. Oke. Luar negeri juga. Kalau penyajiannya sendiri itu seperti apa ya? Penyajiannya sangat mudah sih, dengan air panas ataupun air dingin juga udah bisa. Kalau mau tahu caranya kita ke dapur yuk. Mudah saja pemirsa, cukup diseduh dalam mangkuk dengan menggunakan air panas. Kemudian ditutup rapat dalam waktu 20 menit dan nasi pun siap disantap. Sementara dalam kondisi darurat, nasi Cingse dapat dibuat menggunakan dengan air dingin atau biasa, namun membutuhkan waktu selama 60 menit. Rasanya manis, kemudian ada asin-asinnya juga, dan ini juga sehat untuk orang vegan. Komposisinya ada jagung, kacang polong, kemudian ada wortel, jamur, yang sudah dikeringin sama nasinya juga sudah dikeringin. Kemudian ada bubuk kacang, bubuk jahe, sama protein yang baik untuk kita. Ya pemirsa, pada 2018 lalu nasi ini pernah disajikan untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami Palu. Nah, pada waktu itu ada sekitar 600 bungkus ya SC, 600 bungkus yang disajikan dalam waktu 10 hingga 15 menit saja. Meskipun tanpa bahan pengawet, nasi vegetarian ini tidak mudah basi pemirsa. Karena beras ini dibuat langsung dari pedesaan Taiwan berkualitas. Elemen nutrisi dalam nasi dipertahankan sepenuhnya sehingga tidak memicu asam lambung setelah dikonsumsi. Nasi Cingse dikemas dalam berbagai rasa, kaya nutrisi dan mudah dicerna. Nasi ini juga bisa diolah menjadi berbagai sajian seperti nasi tumpeng, bacang, ketupat, lontong, bubur, atau camilan sesuai selera. Pemirsa, kira-kira apa respon masyarakat tentang nasi ini ya? Kita tanya yuk. Dari aku ngelihat kayak nasi goreng ya, kalau dari tampilannya. Tapi setelah aku rasain, ini tuh kayak nasi biasa sebenarnya, nasi yang dikukus.
Tapi rasanya mirip rasa nasi goreng, cuman tanpa minyak lah, tanpa minyak. Dan secara keseluruhan sih aku suka ya. Tadi aku pikir yang putih-putih itu ayam, ternyata tadi kayaknya bukan ayam gitu, tapi rasanya mirip ayam. Ya ternyata itu jamur ini vegetarian. Oh iya, makanya aku tadi lihat kayaknya ini yang vegetarian gitu, tapi kok ada ayamnya. Pasti itu mungkin buatan kali ya. Apa pendapat kakak dengan nasi tanpa bahan pengawet yang tidak mudah basi dan sering digunakan untuk bantuan korban bencana? Bagus dong kalau punya ide bisa buat nasi tanpa bahan pengawet, tapi tahan lama ya. Tahan lama, nggak mudah basi, apalagi nggak mudah basi. Nah kalau untuk bencana kayaknya emang cocok. Kayak misalnya kan bencana, kita itu nggak punya nggak bisa yang regulasi barang-barang itu, perputaran barang-barang itu kan nggak bisa cepat gitu. Jadi mungkin di stok aja. Untuk ngestok mungkin cocok kalau pas lagi musim-musim ekstrim ya kan, cuaca ekstrim kita malas keluar, mungkin ngestok di rumah lebih cocok nih. Nah, jadi dengan membeli produk Jingse ini atau beberapa produk yang lain, berarti kakak sudah turut bersumbangsi dengan korban bencana alam. Gitu ya. Oh, jadi dengan belanja, saya baru tahu kalau belanja produk di sini itu nyumbang untuk bencana juga. Nah, kalau itu berarti saya dapat 2 kali lipat. Karena dapat makanan sehatnya, dapat juga ibadahnya melalui itu tadi sedekah ya, sumbang ya. Mungkin kita nyumbang, sebenarnya secara nggak sadar kita nyumbang gitu. Ya, dengan membeli produk-produk Jingse, Anda berarti juga turut menyumbang bantuan untuk korban bencana. Mari mendukung bantuan untuk para korban bencana di seluruh dunia dengan cara apapun atau dengan mengonsumsi nasi Jingse.